Perkenalkan, nama saya Dina Angelina Mayampo, kelas A2 Keperawatan dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan definisi asfiksia pada bayi baru lahir. Ialah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Yang berikut, asfiksia neonatorium adalah kegagalan bayi bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir, yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia, dan asidosis. Yang berikut prinsip dasar. Perubahan sistem pernapasan dan sirkulasi berperan penting dalam periode transisi kehidupan intrauterin ke ekstrateurin pada bayi baru lahir. Asfiksia neonatorium dapat terjadi selama antepartum, intrapartum, postpartum. Asfiksia selain asfiksia dapat menyebabkan kematian, dapat mengakibatkan kecacatan jangka panjang berupa palsi cerebral, retardasi mental, gangguan belajar, gangguan tubuh kembang, dan kualitas hidup. Penyebab asfiksia. Faktor plasenta dan tali pusat. Keadaan plasenta atau tali pusat yang dapat mengakibatkan asfiksia bayi baru lahir akibat penurunan aliran darah dan oksigen melalui tali pusat bayi. Yang pertama, infrakplasenta, kedua, hematom plasenta, 3, lilitan tali pusat, 4, tali pusat pendek, 5, simpul tali pusat, 6, prolapsul tali pusat. Yang berikut penyebab asfiksia faktor pada ibu. Beberapa keadaan ibu dapat mengakibatkan aliran darah ibu melalui plasenta berkurang, sehingga aliran oksigen ke janin berkurang. Hal ini akan mengakibatkan gawat janin dan akan berlanjut sebagai asfiksia bayi baru lahir. Keadaan ini yang pertama, preeklamsia dan eklamsia. Yang kedua, pendarahan antepartum abnormal atau plasenta previa atau solusi plasenta. Yang ketiga, partus lama atau partus macet. Keempat, demam sebelum dan selama persalinan. Yang kelima, infeksi berat atau malaria, Philips, TBC, dan HIV. Keenam, kehamilan lebih dari 42 minggu kehamilan. Yang berikut faktor bayi. Keadaan bayi yang dapat mengalami asfiksia walaupun kadang-kadang tampak didahului tanpa gawat janin. Yang pertama, bayi kurang bulan atau prematur, kurang 37 minggu kehamilan. Kedua, air ketuban bercampur mekonium. Yang ketiga, kelainan kognitial yang memberi dampak pada pernapasan bayi. Yang berikut fisiologi pernapasan bayi baru lahir. Setelah lahir, bayi tidak berhubungan dengan plasenta lagi dan akan segera bergantung kepada paru sebagai sumber utama oksigen. Karena itu, beberapa saat sesudah lahir paru harus segera terisi oksigen dan pembuluh darah paru harus relaksasi untuk memberikan perfusi pada alveoli dan menyerap oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen penting untuk kehidupan sebelum dan sesudah persalinan. Di dalam rahim, janin mendapatkan oksigen dan nutrisi dari ibu dengan mekanisme difusi melalui plasenta dari ibu diberikan kepada darah janin. Yang berikut sebelum lahir. Alveoli paru bayi menguncup dan terisi oleh cairan. Paru janin tidak berfungsi sebagai sumber O2
atau jalan untuk mengeluarkan CO2, sehingga paru tidak perlu diperfusi atau dialiri darah dalam jumlah besar. Yang berikut, reaksi bayi pada masa transisi normal. Biasanya bayi baru lahir akan melakukan usaha untuk menghirup udara ke dalam paru. Hal ini mengakibatkan cairan paru keluar dari alveoli ke jaringan interstitial di paru, sehingga oksigen dapat diantarkan ke arteri pulmonal dan untuk menyebabkan arteriol berelaksasi. Yang berikut langkah promotif atau preventif. Sebetulnya asfiksia pada bayi baru lahir dapat dicegah. Tindakan pencegahan yang pertama, pemeriksaan selama kehamilan secara teratur yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan status nutrisi ibu. Ketiga, manajemen persalinan yang baik dan benar. Yang keempat, melaksanakan pelayanan neonatal esensial, terutama dengan melakukan resusitasi yang baik dan benar sesuai standar. Sampai di sini materi dari saya. Terima kasih.